Selain dari Istana Merdeka di Jakarta, kita juga akan ikuti peringatan Hari Kemerdekaan dari Papua. Kita langsung sapa Alfian Raharjo di Tembagapura, Papua. Selamat pagi waktu Indonesia Barat, Alfian. Bagaimana suasana di sana? Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Kang ABSU. Baik, selamat pagi Daniar. Memang suasana di sini cukup meriah ya dalam pelaksanaan Dirgahayu ke-77 Republik Indonesia di ketinggian sekitar 1.900 sampai dengan 2.200 meter di atas permukaan laut. Tidak menyurutkan semangat warga yang ada di sini untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan untuk mengetahui lebih jauh lagi bagaimana sebenarnya PT Freeport Indonesia memaknai gelaran Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77 ini, sudah bersama saya VP Corporate Communication dari PT Freeport Indonesia, Bapak Riza Pratama. Selamat pagi Pak Riza. Selamat pagi Mas. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Oke. Pak Riza, mungkin yang ingin saya tanyakan adalah pertama, dalam peringatan ini kan setelah 2 tahun kemarin sempat pandemi ya, dan hari ini ada keramaian-keramaian. Apa spesial, hal-hal spesial apa lagi yang ingin ditampilkan di perayaan PT Freeport ini Pak? Ya. Jadi setelah 2 tahun pandemi memang ini kita melakukannya lagi secara konfigurasi dan format yang penuh. Jadi dari berbagai divisi, dari berbagai unsur masyarakat bersama-sama merayakan 17 Agustus. Jadi suasananya tampak sangat meriah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian Pak Riza, kalau kita tahu kan kebetulan hari ini kan di tahun ini juga PT Freeport kan juga merayakan ulang tahunnya yang ke-55. Jadi 77 dan juga 55. Bagaimana PT Freeport memaknai hal ini, Pak? Jadi di tahun yang ke-55 tahun di Indonesia ini, Freeport mempunyai moto rumah kita. Artinya karyawan bersama-sama masyarakat memelihara rumah kita, berinteraksi, bekerja bersama, memelihara sehingga kita semua sehat dan sejahtera. Dan dengan rumah yang sehat dan sejahtera di dalamnya, itu berarti kita membantu Indonesia menjadi pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Lalu bagaimana tentang antusiasme warga yang tinggal di Tembagapura ketika akhirnya sudah mulai dibuka perayaan 17 Agustus dengan jauh lebih meriah lagi? Sangat antusias. Jadi mereka ikut bersama-sama merayakan dari kegiatan olahraga, kebersihan, kemudian bersama-sama mempersiapkan acara yang besar ini. Sampai nanti malam kita masih penuh acara, dan itu kita karyawan sangat bersemangat. Semuanya dilakukan bersama-sama karyawan dan untuk karyawan. Oke, jadi memang intinya adalah dari karyawan PT Freeport Indonesia untuk karyawan PT Freeport Indonesia, dan tentunya sebenarnya PT Freeport Indonesia juga memberikan kontribusi untuk bangsa Indonesia juga ya Pak? Sangat banyak. Kita sudah melakukan kegiatan sosial dari mulai ke pendidikan, kesehatan, rumah sakit, poliklinik, semuanya kita lakukan untuk masyarakat sekitar sini untuk lebih sejahtera. Baik, terima kasih Pak Riza atas kesempatannya, dan semoga perayaan ini semakin meriah lagi meskipun ini hujan sudah mulai turun lagi, tidak menyurutkan niat dan semakin menghangatkan lagi perayaan 77 Republik Indonesia ini ya Pak Riza ya. Baik, terima kasih. Ya, Daniar, kalau kita lihat tadi memang saat ini hujan sudah mulai turun begitu ya, sudah mulai rintik-rintik turun, tapi kalau kita lihat di belakang saya, antusiasme warga Tembagapura atau karyawan PT Freeport Indonesia tidak melemah, bahkan justru semakin hangat, semakin meriah, dan juga bisa kita saksikan bersama sejumlah tari-tarian saat ini masih ditampilkan lagi. Nanti juga akan ada festival kuliner dan berbagai macam hal yang diselenggarakan, bahkan nanti malam rencananya juga ada gelaran musik dengan menghadirkan artis dari asli nasional yaitu band Tip X yang akan memeriahkan peringatan Dirgahayu ke-77 Republik Indonesia. Demikian Daniar. Oke Alfian, masih ada satu pertanyaan lagi nih, karena kita masih punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol ya. Ini di hari yang spesial, kita berdua pakai baju adat. Saya pakai baju adat NTT, Alfian pakai baju adat Papua. Nah, boleh dilihatin gak sih Alfian, sedikit begitu dari atas sampai bawah, kira-kira seperti apa sih baju yang memang dikenakan, dan kemeriahannya untuk saya lihat di belakangnya juga banyak sekali masyarakat yang pakai baju adat begitu ya. Oke Daniar, kalau boleh saya menjelaskan terkait dengan pakaian yang saya kenakan, memang pakaian ini adalah pakaian khas dari adat Papua. Ini kalau bulunya adalah bulu burung kasuari begitu ya, dengan dihiasi manik-manik begitu. Semacam kalau kita di Jakarta ada biji jali-jali begitu, ini adalah ditempel-tempel di sini, dan ini adalah terbuat dari kulit kayu begitu ya. Kemudian ini juga sama ikat pinggangnya.
kemudian dari kalungnya juga sama, dari bulu burung kasuari. Dan kalau bagian bawah yang saya kenakan ini adalah seperti dari rumbai-rumbai begitu. Dan ini memang biasa digunakan masyarakat, memang pakaian adat dari khas masyarakat Papua. Dan kalau kita ketahui juga di belakang berbagai macam pakaian adat dikenakan, ini seperti dijelaskan oleh Pak Riza tadi, selaku VP Korkom dari PT Freeport Indonesia. Masing-masing divisi dari masing-masing daerah terus memberikan penampilan sesuai dengan daerah mereka masing-masing. Dari Aceh dengan kostum Acehnya, dengan Minang, kemudian dengan kostum Minangnya, dan juga dari ada juga daerah istimewa Yogyakarta dengan tarian Wanaranya. Jadi cukup meriah bisa dibilang. Jadi seluruh perwakilan Indonesia sebenarnya ada di PT Freeport Indonesia atau di Tembagapura ini, dari Sabang sampai dengan Merauke. Ya, nampaknya kurang baik komunikasi kita dengan Alfian Raharjo. Namun terima kasih Alfian Raharjo untuk laporan Anda langsung dari Tembagapura, Papua. Tentu tadi kita bisa melihat bersama ya, ada kemeriahan di sana. Tapi bukan cuma di Tembagapura, Papua saja. Saya akan mengajak Anda menyaksikan kirap duplikat bendera pusaka karena saat lagi kita akan bisa menyaksikan dalam program spesial Pesta Rakyat Bangkit dari Pandemi saat lagi.